Contoh kasus konduksi panas pertama adalah konduksi melalui dinding datar. Silakan pahami baik-baik soal berikut. Oh iya, setiap menghadapi soal, biasakan mendefinisikan dahulu fenomena yang terjadi. Betulkah ini adalah kasus konduksi panas? Karena penyelesaian kasus perpindahan panas biasanya relatif mudah. Yang sering menjadi masalah adalah apakah kalian mendefinisikan fenomenanya dengan tepat. Oke, kasus tadi sederhana ya. Dengan mengetahui beda temperatur antara dua sisi dinding, ketebalan serta konduktivitas material, kamu bisa menentukan berapa fluks panas yang melewatinya. Kasus kedua, kita modifikasi sedikit bentuk media perpindahan panasnya. Jika sebelumnya dinding datar, kali ini kita meninjau panas yang berpindah melalui dinding pipa. Nilai delta X kita gantikan dengan nilai delta R. Pada kondisi ini, luas area yang ditembus kalor tidak sama loh untuk setiap nilai R. Ibaratnya, panas akan melalui lapisan-lapisan tipis silinder yang semakin besar. Nah, berarti nilai A di persamaan ini bukan lagi berupa nilai tunggal, melainkan fungsi dari R. Setelah kalian integrasi dan kalikan dengan suku ini, kalian akan memperoleh persamaan berikut dengan luas area logarithmic means. Persamaan ini mirip dengan persamaan konduksi biasa, hanya berbeda di bagian ALM di sini yang artinya luas area rata-rata logaritmik, yang didefinisikan sebagai berikut. Ingat baik-baik ya bentuk rata-rata logaritmik ini, karena akan sering kamu temui loh, tidak hanya untuk luas permukaan. Kamu juga bisa menjabarkan persamaan ini dalam besaran R rata-rata logaritmiknya. Jadi, berapakah nilai kalor yang berpindah? Silakan hitung sendiri ya. Kasus terakhir, jika dindingnya berlapis. Perhatikan soal ini. Bagaimana menentukan nilai kalor yang berpindah pada suatu dinding jika dinding memiliki lapisan-lapisan dengan ketebalan dan nilai konduktivitas yang berbeda? Dalam hal ini, kalian bisa menganalogikannya dengan rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik seri, meskipun terdapat hambatan-hambatan yang nilainya berbeda, besar arus yang melewati tiap titik akan sama. Demikian pula dengan konduksi dinding berlapis. Nilai fluks panasnya akan tetap dari dinding dalam hingga dinding luar. Berapakah nilainya? Nah, seperti halnya rangkaian listrik, kalian perlu menjumlahkan dulu total hambatannya secara seri. Lalu masukkan ke persamaan Fourier. Besar kalor akan diperoleh. Tanda minus di sini mengindikasikan bahwa T2 lebih besar dari T1, sehingga panas mengalir dari luar dinding menuju dalam dinding. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa temperatur di perbatasan dinding? Ingat, nilai fluks yang mengalir adalah sama di setiap lapisan. Dalam hal ini, luas penampang tiap dinding juga sama, maka total kalornya juga sama. Untuk menentukan temperatur di salah satu perbatasan dinding, kamu tinggal memasukkan temperatur di batas-batas dinding tertentu beserta tahanan di antaranya. Oke, demikianlah materi mengenai konduksi tunak. Kamu bisa memperdalam kasus-kasus lainnya dari buku referensi, misalnya konduksi pada bola atau pipa berlapis. Oke, demikianlah materi mengenai konduksi tunak. Sekarang saya memberikan satu soal trivia ya. Pada kenyataannya, benda yang kita hadapi adalah benda 3 dimensi. Jika kita ingin memodelkan fenomena konduksi tunak 3 dimensi, bagaimana metode yang kamu rekomendasikan? Kirimkan jawabannya melalui WhatsApp Japri ke nomor saya ya. Nah, berikut ini tugas mingguan untuk kamu kerjakan. Sekian materi kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang konduksi transien. Sampai jumpa!